Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Nah, apa itu indikator pencapaian kompetensi atau yang sering kita dengar sebagai IPK? Nah, IPK adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebelum kita merumuskan indikator pencapaian, kita juga harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Ketiga, indikator yang dirumuskan itu harus berupa kalimat yang simpel, jelas, dan juga mudah untuk dipahami. Keempat, indikator tidak menggunakan kata kerja yang bermakna ganda. Kemudian kelima, dalam indikator itu hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan keenam, dalam indikator juga harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, lingkungan, dan masyarakatnya. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan indikator pencapaian, selanjutnya yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memahami kata kerja operasional atau KKO yang ada dalam taksonomi Bloom. Kemudian yang kedua, menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga yaitu menentukan kata kerja dari kompetensi dasar yang sesuai dalam KKO dari taksonomi Bloom. Kemudian langkah yang kedua yaitu menganalisis indikator tingkat UKRA kompetensi pada kompetensi dasar. Sebelumnya, apa itu UKRK? UKRK yaitu kepanjangan dari urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, yang pertama yaitu UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan pada indikator penunjang. Kemudian kedua yaitu indikator dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, indikator kunci, kedua indikator penunjang atau prasyarat, dan yang ketiga indikator pengayaan. Selanjutnya yaitu rincian indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar pada nomor 3.1. Nah, kompetensi dasar di nomor 3.1 yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf.
yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain atau menanyakan asal daerah dan negara dengan menggunakan kata tanya, hal, dan min aina. Nah, pada indikator pencapaiannya itu siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan mufrodat dengan tema at-ta'aruf. Kemudian di poin kedua yaitu siswa dapat memahami struktur teks yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Selanjutnya yaitu siswa dapat memberi contoh kalimat dari mufrodat yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Lalu siswa juga dapat menuliskan dialog sederhana dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Kemudian pada kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, mubtada, dhamir, dan khobar. Nah, pada indikator pencapaian kompetensinya itu siswa dapat menelaah gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghafal mufrodat yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Ketiga, siswa dapat menuliskan kalimat yang sederhana dengan tema at-ta'aruf. Keempat, siswa dapat menyusun kalimat yang acak menjadi satu paragraf yang benar dengan tema at-ta'aruf. Kemudian pada kompetensi dasar 4.1 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain dan menanyakan asal, negara, atau daerah dengan menggunakan kalimat tanya seperti hal atau min aina baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pada indikator pencapaiannya yaitu siswa dapat menerapkan tindak tutur memperkenalkan diri dan juga temannya yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Kemudian menceritakan identitas diri dan juga temannya, begitupun sebaliknya dengan tema at-ta'aruf. Kemudian siswa dapat mencontohkan atau mempraktekkan dialog dengan lawan mainnya yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Lalu siswa bisa menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan dari tema at-ta'aruf. Kemudian pada kompetensi dasar di selanjutnya yaitu 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Nah, pada indikator pencapaiannya siswa dapat menganalisis sebuah kalimat sederhana dari teks dari tema yang berkaitan dengan at-ta'aruf. Kemudian kedua, siswa dapat menyusun pola kalimat yang terdiri dari mubtada dan dhamir, kemudian khobar dengan benar yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Lalu siswa dapat menelaah kalimat yang menunjukkan pada mubtada atau mubtada dhamir kemudian dan khobar dengan tema at-ta'aruf. Kemudian siswa juga dapat menganalisis unsur kebahasaan dari kalimat yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Nah, selanjutnya yaitu tentang alokasi waktu. Nah, alokasinya itu alokasi jam per bab itu dalam satu semester. Perumusannya yaitu total alokasi per bab dalam satu semester kemudian dijumlahkan dengan total alokasi per minggu, itu jumlahnya 6 minggu dikali 3 jam, hasilnya yaitu 18 jam. Nah, kita membutuhkan 18 jam untuk mengajar satu tema
yaitu tema at-ta'aruf yang tadi. Kemudian di setiap pertemuannya itu waktu mengajarnya adalah 3 jam. Jadi 18 jam dibagi menjadi 3 dan hasilnya itu 6 pertemuan dengan durasi 40 menit. Nah, rincian IPK-nya itu, rincian IPK dari KD3 dan KD4 tadi itu 12. Jadi 12 dibagi 6 pertemuan, hasilnya itu 2 IPK dalam pertemuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.